sering diingatkan oleh guru-guru kami, ya. Orang yang mau bayar hutang atau amanah, juga yang lagi nagih hutang, kalau dirasa sudah ikhtiar lahir luar biasa, ikhtiar batin juga luar biasa, tapi belum juga berhasil, cek dua hal ini. Pertama adalah vibrasi berkelimpahannya dapat nggak, naik nggak, ya. Yang kedua adalah kemelekatan, ya. Kemelekatannya masih ada apa enggak nih, cek, ya. Kalau dua ini diberesin, ditingkatkan, keajaiban itu pasti akan selalu hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim, ya fattah, ya aziz, ya mujib, ya syakur, ya hanan, ya manan, ya salam, ya muhaimin, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang dirindukan Gusti Allah hadir di tanah suci setiap tahunnya, amin. Yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, amin. Masya Allah. Yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, bahagia, berkelimpahan, banyak duit, banyak uang, makmur, dermawan, sentosa, sejahtera, mulia, amin ya karim. Khususnya untuk panjenengan yang nonton video ini sampai selesai, buat catatan, kemudian dipraktekkan, kemudian dibagikan kepada kerabat sahabat lainnya. Kami doakan semoga segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian panjenengan dan keluarga dan tim usaha hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya karim. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, mengajari, keminter, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yo abaikan saja. Baik, bismillah. Pada video ini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga panjenengan tentang vibrasi dan kemelekatan. Guru kami itu sering mengingatkan begini. Jika ada orang yang sedang ikhtiar lahir, ikhtiar batin luar biasa, ya, dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dengan doa, zikir, amalan tertentu, tapi belum berhasil juga. Nah, ayo cek lagi dua hal ini. Yang pertama, jangan-jangan vibrasi berkelimpahan atau vibrasi syukurnya itu nggak ada, sedikit jelek turun. Yang kedua, jangan-jangan masih ada kemelekatan, ya, pada hasil, pada proses, pada masalah. Nah itu, oke, kita kupas pelan-pelan ya, diulang-ulang supaya paham. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan teman-teman, hutang harus dibayar. Hutang kalau dipikir mumet, stres. Akibat mumet dan stres, nggak bisa kerja nggak fokus, vibrasinya turun, betul ya, energinya jelek, kelihatan dari mukanya nanti. Wajahnya itu ketemu orang itu nggak sumringah. Gimana rezeki mau datang? Akhirnya nanti utangnya nggak kebayar. Itu pertama. Permainan pikiran kedua, ini berkaitan dengan vibrasi dan kemelekatan ya. Utang harus dibayar, ya. Utang harus dibayar. Tapi nggak usah dipikir. Anggap saja nggak ada. Enak, happy, bahagia, ya kan? Kerja enak, dagang enak, melayani orang juga enak, servis enak, rezeki datang. Pertanyaan saya, panjangan pilih yang mana? Yang latihan cara berpikir yang pertama tadi, terusin aja tuh, mumet, stres, mengeluh, makin jauh rezeki. Atau yang kedua, seolah-olah lupakan, kita kerja enak, mau mikir cara gimana enak. Bisa dipahami ya. Nah, dalam prosesnya itu Bapak Ibu tidak ada kemelekatan. Melekat itu begini, kunci sukses itu harus ada keinginan, ya. Ya. Tapi keinginan yang terlalu tinggi, keinginan yang terlalu berlebih itu juga akan menjadi kemelekatan. Ya. Bisa dipahami ya. Gini melekat itu ya.
Panjenengan punya motor, motornya keserempet orang, sakit hati, berarti motornya sampai hati, melekat itu. Panjenengan mengeluh, cerita, oh aku ndak bisa Ustadz ini dan itu sebagainya, berarti melekat pada masalah. Aku sudah coba ini, coba itu, coba ini, hasilnya coba-coba, berarti melekat pada proses, pada solusi. Ingat lagi Bapak Ibu, pola MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis ini ya adalah 4 ya. Pertama, tobatan nasuha, penuhi 4 variabelnya. Kedua, muhasabah, penuhi juga 4 variabelnya. Ketiga, ubah cara berpikir dan berperasaan. Nah, vibrasi dan kemelekatannya ada di sini. Yang keempat apa? Ya, apapun kondisinya, keadaannya, tetaplah berbuat baik, berbagi, bersedekah, infak. Itu tabungan kebaikan alam semesta. Supaya lebih paham, gini lagi ya. Nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang bertanya, bagaimana rezeki yang berkah dan barokah? Ya. Ciri-cirinya, rezeki berkah itu kelihatannya sedikit tapi cukup. Secara kelihatannya sedikit tapi cukup. Berkah, barokah itu adalah masih ada rasa untuk berbagi, semangat untuk berbagi. Jadi kalau panjangan ada rasa pelit, ada rasa takut kehilangan, ya kan, takut saldonya habis, duitnya habis, berarti di situ nggak barokah, bisa jadi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal loh ya. Dan itu juga vibrasi miskinnya, vibrasi berkelimpahnya nggak ada. Maka kan pernah saya sampaikan, agar panjangan selalu merasa kaya, oke, vibrasi kan naik nih, vibrasi berkelimpahan, syukur kan. Kira-kira harus ada uang berapa di rekening dan di dompet, itu dijaga jangan sampai turun, untuk menstimulasi rasa syukur itu, rasa berkelimpahan itu. Nah, ketika panjangan mau mengeluarkan uang ya, keluarkan dengan rasa bahagia. Mau bayar utang, nyicil ya. Salah satu prinsipnya, ingat ya, untuk mumpung saya ingat nih, ngambil kan 30%, anggap gitu. Pak, kalau mau ya ini Pak, saya cicil segini Pak, kalau enggak ya saya nggak bisa. Harus ada ketegasan. Nah, tapi pada saat membayar itu ya, diimbangi dengan rasa bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Duitnya diajak ngomong, oh, makasih ya, makasih, bisa bayar cicil utang. Kalau ada orang, seringnya disampaikan, orang yang punya vibrasi berkelimpahan, ciri-cirinya itu adalah tidak mengeluh, kemudian semangat berbagi, terus berbagi. Kebalikannya, yang tidak punya berkelimpahan, ya, dia banyak mengeluh dan hitung-hitungan kalau berbagi. Bisa. Jadi vibrasi dan kemelekatan ini memang sangat dekat Bapak Ibu dan teman-teman. Kan sering kami sampaikan, takut miskin itu berarti sudah miskin, bahkan sebelum miskin secara real. Karena realita itu mengikuti batin. Batinnya sugih, realitanya sugih. Batinnya miskin, nggak merasa tidak cukup, ya. Realitanya mengikuti Bapak Ibu dan teman-teman. Maka gini, kembali ke vibrasi dan kemelekatan. Orang yang tadi ngedumel aja, muara ngeluh, nggak bisa mikir kan? Mungkin tiba-tiba kan ada orang yang mau ngasih pekerjaan, tiba-tiba ada orang mau ngasih peluang, ngelihat mukanya jenengan nggak enak, mengeluh, mukanya gerutu dan sebagainya, nggak jadi. Nah, cocok nih orang ini dikasih duit. Ilmu tentang unsur, tentang vibrasi, sikap, uang, gimana untuk bisa dikejar uang, dikejar rezeki. Ingat-ingat lagi. Oke ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ikhtiar lahir dimaksimalkan, ikhtiar batin istiqomahkan. Itu ikhtiar lahir, dagang, jualan, bekerja, lakukan, tapi tidak melekat di situ, tidak menganggap bahwa dengan ini bisa bayar ini dan sebagainya. Kita ini wayang, dalangnya Gusti Allah, itu loh ikhtiar batin. Nah ini lagi,
sholawat, zikir dan sebagainya, baca al-waqiah sekian untuk dapat rezeki sekian, boleh, halal secara syariat. Tapi esensinya bukan di situ Bapak Ibu. Esensinya adalah hati, jiwa, pikiran kembali kepada dalang, kepada Gusti Allah. Termasuk dalam pilihan kata loh Bapak Ibu. Kenapa kemarin ada yang WA, Ustadz kok sering bilang Gusti Allah, yang Kanjeng Nabi? Karena rasanya lebih enak di versi saya untuk diri saya itu. Ya, kalau panjangan lebih enak, ya Manan, ya Hanan, ya Allah, ya Ghani, ya Mukti, ya Syakur, ya pakai aja itu nama-nama Gusti Allah yang baik. Ya, saya lebih sering pakai Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Masya Allah. Ya, rasa. Nah, itu tentang vibrasi dan juga kemelekatan. Ya, kalau dua ini terus ditingkatkan Bapak Ibu, yakin dan percaya, keajaiban itu makpan itu jadi magnet uang, magnet rezeki. Ya, secara pribadi saya juga butuh waktu beberapa tahun sampai paham ini. Maka kan sering diingatkan sama guru kami, nurut manut katut. Mungkin saat ini akalmu nggak sampai, tapi suatu saat ketika diistiqomahkan, kamu baru sadar. Oke, dengan begitu Bapak Ibu, amanah kelar. Oh, satu lagi mau saya ingat yang nagih hutang ya. Begini. Kalau panjenengan menganggap bahwa rezekinya panjang itu dari uang yang di orang itu, hanya dari situ itu balik kepada panjenengan, itu keliru. Berarti terdeteksi oleh alam raya, oleh semesta, panjenengan belum berkelimpahan. Paradoks. Sudah ikhlasin saja. Maka kan salah satu terapinya kan bangun malam, sholat hajat, ngomong sama orang, ya kan, seolah-olah ya datang. Makasih Mas Yanto, wah panjenengan itu yo amanah, terima kasih sahabat baikku. Bukan didoakan jelek, ya. Di bimbingan nagih hutang itu kan doanya ada 3 ya. Mintakan kepada Allah agar si fulan itu diampuni dosanya, minta kepada Allah agar si fulan dibuka pintu rezeki seluas-luasnya, kemudian dimudahkan urusannya terlebih khusus pada panjenengan, tetapi tidak melekat. Loss. Jangan-jangan nih Bapak Ibu, seringnya terjadi kan begini ya. Udah berapa waktu, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun panjenengan lagi hutang ya, enggak dikembalikan. Padahal selama itu juga jenengan baik-baik saja, ada aja rezeki. Bisa jadi Allah sudah mensubstitusikan rezeki yang lain yang lebih gede dari di sana. Kadang-kadang kita cuma pikir bahwa itu harus balik. Kalau Allah pengennya enggak balik gimana? Kalau memang itu memang sudah dari sononya bahwa oh kamu pernah zolim ke orang, ini nggak bisa, ini harus keluar dari dirimu dengan cara uangmu dibawa kabur sama orang. Nanti perhitungan di akhirat ada, tapi tidak berhenti di situ. Nanti ada orang di akhirat yang ketika orang memberikan piutang ini, yang punya piutang ini tidak kembalikan, ya pahalanya diberikan kepada yang memberi piutang. Tapi kemudian akan ada orang yang sudahlah Gusti Allah, nggak usah wis. Wah, itu akan dapat sesuatu derajat lebih tinggi lagi. Bisa jadi selama ini panjenengan sudah terbebas dari bala, dari sakit dan sebagainya karena nilainya lebih gede daripada piutang yang harusnya kembali itu. Tapi kalau berpikir paradoks, ojo nesu-nesu, ojo ngedumbalin orang yang di sana. Kurang lebih begitu Bapak Ibu tentang kemelekatan dan juga vibrasi. Ulang-ulang lagi supaya bisa dipahami. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita semua berkah barokah waktu, hati, ilmu dan rezeki. Amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.